Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman terkenal sebagai seorang yang sangat cerdas dan kaya raya. Ia memiliki istana yang berkilauan permata. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu kepadanya sehingga ia menjadi nabi yang adil, bijaksana dan cerdas. Selain kekayaan yang berlimpah dan ilmu yang sangat luas, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat lain kepada Nabi Sulaiman, yakni dapat menundukkan angin, laut, dan binatang. Dengan keistimewaan itu, ia dapat bepergian mengendarai angin. Ia juga dapat memerintah jin dan burung untuk membantunya dalam peperangan. Nabi Sulaiman pun dapat berbicara dan mengerti bahasa binatang. Salah satu kisahnya yaitu ketika Nabi Sulaiman bertemu dengan semut. Bagaimana kisahnya? Tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Dikisahkan, pada suatu hari Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke daerah Thaif. Dalam perjalanan itu, ia membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan itu terdiri atas manusia, jin, dan burung-burung. Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman, sedangkan burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Nabi Sulaiman juga mengatur pasukannya. Di bagian depan bertugas menjaga agar tidak ada yang melewati batas yang telah ditentukan. Pasukan di belakang bertugas menjaga agar tidak ada seorang pun anggota pasukan yang tertinggal. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi Sulaiman dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Jirsan, raja semut yang berasal dari Bani Syihban, berkata pada semut yang lain, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Al-Quran Surat An-Naml ayat 18. Mendengar perkataan raja semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman tertawa. Ia kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi keistimewaan kepadanya sehingga ia dapat memahami ketakutan para semut. Ia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal solih yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang solih. Al-Quran Surat An-Naml ayat 19. Nabi Sulaiman kemudian meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tak mengerti maksudnya menjadi kebingungan. Nabi Sulaiman menjelaskan apa yang ia dengar dari Raja Semut dan rakyatnya. Akhirnya mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan. Cerita ini diambil dari kitab Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Nabi Sulaiman adalah sosok nabi yang cerdas dan kaya raya. Walaupun begitu, ia tidak pernah lupa bahwa segala kekayaan, ilmu, dan keistimewaan yang ia miliki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman tidak pernah lupa mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ia bahkan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan rasa syukur kepadanya. Dengan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, membuat Nabi Sulaiman dapat memahami rasa takut yang dialami para semut. Karenanya, ia kemudian mengajak pasukannya untuk mencari jalan lain. Para semut pun akhirnya selamat. Karena kebijaksanaannya itu, para semut pun kagum dan hormat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam.
Wallahu a'lam bishawab.